Setelah saya mendapatkan sabuk tersebut, saya berniat langsung berkelahi dengan kakak kelas saya yang tengil tersebut. Saya langsung berkelahi, baku hantam. Setelah itu Akhirnya gimana? akhirnya dia mengaku kalah. Oke, tujuan Anda datang ke sini untuk apa, Mas? Kan tadi saya ceritakan, selain dukun itu tidak ada yang bisa melepas jimat saya. sabuk itu, lepas hodam itu. Setelah saya berkelahi dengan kakak kelas saya tersebut, saya menganggap tugas saya sudah selesai. Akhirnya saya ingin melepas jimat tersebut. Saya ingin menetralkan saya kembali, saya merasa jauh dengan Tuhan. Baik, mudah-mudahan malam hari ini Anda bisa mendapatkan solusinya dan bisa benar-benar melepas dari sosok hodam yang memang selama ini ada di dalam dirinya Mas Rafdi ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rafdi, tanggal lahir 23 Juli 1988. Sosok yang memiliki karakter yang emosional dan perasa. Saya melihat sosok Rafdi mengalami masa lalu yang sangat pahit. Dari perjalanan masa lalu inilah ia belajar untuk mencoba balas dendam. Saya melihat ia memiliki kekuatan yang tidak berasal dari tubuhnya. Sudah banyak korban yang ia celakai karena rasa sakitnya di masa lalu. Saya melihat sosok kakek-kakek dan nenek-nenek gaib. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Silakan. Rafdi dengan tanggal 23 bulan 7 1998. Rafdi karena dendam sering dibully sama kakak kelasnya, akhirnya ke dukun dan mendapatkan sabuk yang berisi hodam. Waktu itu dendamnya terbalas, mereka kalah setelah berantem lagi. Dan setelah dendam terbalaskan ingin melepas sosok hodam, sosok sabuknya itu tapi tidak bisa karena dukunnya tidak ada. Makanya malam hari datang ke Menus Mata Batin untuk bisa melepaskan sosok hodam dan sabuknya. Tapi tadi begitu datang ke studio, pertama kali masuk belum sempat ada obrolan apa-apa, dia langsung memegang rambut bintang tamu kita. Mencium, terus dia bilang apa? Agak samar sih, tadi dia bilangnya kayak wangi atau apa gitu. Agak samar. Scary ya. Kesel juga sih. Kesel. Iya. Nah itu, dia melakukan itu dengan sadar atau enggak ya, Roy? Sadar sih. Dengan sadar. Oh, Sadar. Oh iya, saya dapat bisikan. Sosok Rafdi itu kotor sekali loh, diikuti banyak makhluk halus. Tampaknya saya butuh bunga tanpa air, bunga saja, jujur lupa. kenapa baru-baru langsung minta Iya. bunga ya? Tampaknya dia mempunyai dendam yang sangat parah sekali. Tuh, lihat deh responnya dia. Dia langsung ngerasa kepanasan loh, Roy. Gak usah ketawa-ketawa loh. Siapa yang ketawa? Santai. Udah gak sopan. Mas Rafdi, tadi maksudnya Mas Rafdi datang ke sini adalah untuk melepas sosok hodam dan juga sabuknya kan? Karena merasa, tadi Roy juga bilang kotor Mas Rafdinya gitu. Kotor dalam artian ada sosok-sosok mistis, makhluk sosok halus, gaib, kotor, negatif. makhluk gaib, makhluk halus juga. Tapi kalau Mas Rafdi bersikap justru tidak simpatik, rasanya justru malah sulit untuk mendapatkan solusi dari masalahnya. Saya mohon maaf ini kadang saya emosinya semenjak ada ini jadi kadang susah terkontrolnya gitu. Ini Saya mohon maaf. setelah kedukun dan setelah mendapatkan sosok hodam itu, setelah dapat sabuk itu, Betul sekali. jadi Saya mohon gampang maaf. tiba-tiba emosinya meledak-ledak. Ada hubungannya nggak, Roy, dengan sabuknya dia, dengan hodamnya? Boleh saya lihat sabuknya? Saya tidak membawanya. Masa? Yakin nggak bawa? Kak, saya nggak- Kamu ngeliatnya gimana, Roy? Saya kok melihat bahwa ya? Tapi dia bohong. Jangan-jangan kamu Jadi- bohong ya? Jadi saya tidak bohong. Saya tidak bohong.
meragukan keseriusan dia Iya. untuk lepas. Ingin lepas, tapi ada satu yang tersembunyi di mata kamu sih. Baiklah, itu hidup adalah pilihan, bukan, Bay? Ya, betul. Ya terserah Mas Rafdi kalau misalnya emang masih mau menyimpan sabuk itu ya. Tapi ini ada sosok, apa saya nggak tahu apakah ini kuntilanak atau genderuwo atau jin. Tapi yang digambar Roy di meja ini mata melotot, rambut panjang, ini Cowok laki-laki. Kamu ngeliat di mana, Roy? di dalam diri dia. Saya juga curiga dengan sosok Rafdi. Apakah Rafdi pernah berkunjung ke dalam salah satu goa lalu bersemedi? Ya, saya pernah. Itu dia. Saya tidak menyebutkan nama daerahnya, tetapi saya melihat dalam gambar kepala batin saya seperti goa kelelawar, seperti goa di dalamnya banyak kelelawar yang gede. Saya melihat sosok Rafdi tuh suka banget berkunjung ke dunia alam gaib dengan cara dengan cara bersemedi, nyari-nyari tempat ziarah kuburan, terus udah gitu-gitu. Main-main dengan kain-kain kafan. Terus juga saya ngerasa yang paling gak bisa hilang tuh dendam. Dendam ini masalahnya. Woi, lu ngomongnya biasa aja dong. Seriously? Jangan nyolot gitu kok. Dang. Iya, Dari tadi perasaan saya nadanya biasa aja sih. biasa. Flat. Nggak ada apa-apa sih dari yang kamu omongin juga biasa. Dan justru Ya, mohon tiba-tiba maaf tersinggung. aja. Mohon maaf Kak Ani. Memang mohon maaf sekali. Makanya saya datang ke sini meminta. It's like a double personality. Iya benar, tiba-tiba bisa langsung flip berubah gitu. Ya, maaf ya kak. Ya, Kalau sebagai perempuan lihat ini gimana? Iya. Coba deh. Saya tak apa ya? denger. Mungkin pas dia lagi kayak beringasnya tadi dia itu, mungkin bukan diri dia ya. Mungkin ada yang di dalamnya dia. Sorry ya, mungkin gitu. Susah ngomong. Tapi kamu tadi takut ya? Takut banget. Takut dan kesel. Kesel ya. Pasti Karena? kesel. Ya tiba-tiba dia datang, dia iniin aku. Sampai gemeter loh tadi aku. Takut ya? Emosi langsung kaget. Tapi kasihan juga kalau dia jadi aneh gini karena ada sosok gaibnya. Ya kamu merasa itu nggak, Roy? Ya Saya karena merasa itu ya. Mas Rafdi, kan tadi Anda bilang ke dukun berdua Sama temen. sama teman. Temen juga pakai itu. Temen saya pakai juga. Terus dia kondisinya sekarang gimana? Sama kayak Anda? Wah, Sama suka seperti meledak-ledak gitu juga. Kadang ada orang lewat langsung datang. Makanya itu, waduh kacau sekali. Yang benar-benar harus dilepas. Pernah coba untuk ngelepas sendiri nggak? Nggak bisa. Oke. Anda mau ngelepas kenapa? Karena terganggu emosinya sering meledak-ledak atau merasa terancam karena kehadiran sosok lain? Karena ada dua sih. Yang pertama kayak seperti yang dialami Mbak tadi. Saya datang, saya sadarnya saya masih duduk, itu saya masih sadar. Nah setelah itu saya nggak tahu saya udah kayaknya jalan ke arah ke sini. Nah yang kedua saya sering didatengin sih di dalam. Sering datangi apa? Di dalam mimpi sering didatangi makhluk seperti itu. Minta dikasih minyak, minta minyak. Minyak itu maksudnya makanan buat dia. Saya tidak ngerti. Sosok yang datang sama nggak seperti yang Roy gambar di meja ini? Ya, sama sekali. Jadi aku tuh menganalisa setiap gerak-gerik kamu ya dari tadi Mas Rafdi. Dan tadi dendamnya sama siapa? Mohon maaf saya belum. Kakak kelas saya. Sampai sekarang nih masih ke bawah-bawah nih. Saya anggap sudah selesai. Dah, tapi masih dendam. Saya mengambil kesimpulan dua kepribadian yang berbeda dikarenakan satu makhluk halus yang merangkak. Kedua adalah pribadi sifat dia yang keras dan kasar. Dan saya melihat ada amarah yang luar biasa galak dan buas. Kalau kamu mau nonjok terserah deh. Saya belum pernah saya nggak pernah galak gitu saya dengan partisipan sebelumnya kalau saya nggak digalakin.
Mas Raf. terserah kalau kamu mau ngelakuin sesuatu yang gila, ingin lepas nih. Saya kan poinnya kan ini nih. Ingin lepas. Tapi eyes, mouth, and face, muka, mata, badan, tangan nggak sinkron.